Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islamidin, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulullah, wabil ilmin wa warzuqniham wa amalan mutaqabbalan alhamdulillah wa alamin. Sanu tahadir ayeuna. Aya ayeuna urang diajar IPA bab membangun masyarakat yang beradab. Satacana aya anu penting apa itu norma? Tos naon cenah? Aturan ya. Jadi aturan tidak resmi yang disepakati oleh masyarakat. Di sekitar kita ada beberapa norma, di antaranya yang pertama itu norma kesopanan, yaitu aturan tentang tingkah laku kita sehari-hari agar dianggap sopan oleh orang lain. Contohnya seperti menundukkan badan kepada orang yang lebih tua. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu aturan yang keluar dari hati nurani tentang hal yang benar dan yang salah. Contohnya jujur saat menyelesaikan jujur dan tidak menyelesaikan saat ujian. Yang ketiga ada norma agama, yaitu aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti melaksanakan ibadah, menghormati pemeluk agama lain, dan tidak berbohong. Nah, jadi tujuan norma itu agar hidup kita teratur, aman, dan bisa menjadi masyarakat yang beradab, seperti tahu sopan santun dan menghormati orang lain. Ayeuna dibagi tilu kelompok, yang hiji, yang dua, yang ketiga, selanjutnya. Ayeuna aya pertanyaan. Jadi tugas nanti kalian harus diskusi tentang pertanyaan yang silakan. Soalnya di sebuah desa ada warga bernama Pak Doni yang membuang sampah ke selokan atau ke sungai, hingga sungainya itu kotor dan sumbat. Nah, ketika ditegur oleh warga lain, Pak Doni marah-marah dan membentak. Nah, jadi menurut kalian apa masalah yang terjadi di sini dan siapa yang dirugikan? Nah, itu soalnya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti satu orang jelasin ke teman yang lainnya. Paham soalnya? Paham? Oh, ini paham ya? Di desa ada salah warga namanya Pak Doni. Nah, Pak Doni ini suka membuang sampah ke selokan atau ke sungai yang membuat sungainya itu sumbat. Nah, ketika ditegur oleh warga lain, Pak Doni ini malah marah-marah dan membentak. Menurut kalian apa masalah yang terjadi di sini dan siapa yang dirugikan?
Luasnya sadayana kaum biji jadi saha wae bagi dipikeun ku pamene da urang di luar. Lanjutnya kedua. Tadi Pak Doni ngomong sungai. Saya pertama siapa saja yang dibutuhkan, lalu saya kedua tindakan Pak Doni terkait sungai tersebut melanggar hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Jadi kan hukum tertulis sudah ditetapkan oleh undang-undang pemerintah, sedangkan hukum tidak tertulis itu seperti teman yang lain. Yang sudah saya pahami, silakan jawab. Paham nggak pertanyaan? Paham nggak? Jadi yang tadi. Yang ketiga, perbedaan antara hukum tertulis dan tidak tertulis.
ke jawaban seorang maka kami harus saudara. Kita tarik ya. Oke kan? Ini ya, kita biji. Apa jawaban biji? Enak pinggirnya. Tadi jawaban dari setiap kelompok benar lah. Tadi ada kelompok yang menjawab bahwa tindakan tersebut melanggar hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Tapi ada yang menjawab hukum tertulis. Nah, jadi perbedaan hukum tertulis itu adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah dan masuk ke dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah aturan yang disepakati oleh masyarakat sekitar dengan tujuan keamanan, kebersihan, dan kedamaian. Jadi untuk tindakan Pak Doni yaitu buang sampah ke sungai itu masuknya ke dalam hukum tidak tertulis. Jadi maksudnya kesimpulannya tadi hukum tertulis itu dibuat oleh pemerintah dan ke dalam undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis itu tidak dibuat secara langsung oleh pemerintah, tetapi memang sudah disepakati oleh masyarakat sekitar. Nah, untuk tujuan pembelajaran tadi itu yang pertama kita isi kapan silakan materi yang akan silakan melalui diskusi kelompok. Yang kedua, kita ini mampu membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis setelah menganalisis kelompok aktivitas kantor. Yang ketiga, kita isi kapan identifikasi yang akan di dalam masyarakat melalui tanya jawab dengan benar. Ayah anu kasih paham? Kami atos paham batu serena. Yuk, mau itu tahu batu. Berarti sepaham sayangnya kami itu paham kurang 10 poin.